10 menit saya berikan kesempatan untuk berdiskusi. Anda boleh bertanya apa yang saja yang sesuai dengan topik atau di luar topik saya perkenankan. Teman-teman, silahkan yang akan bertanya, monggo. Mana dulu nih? Wah, semuanya mau tanya nih. Alhamdulillah ada juga guru kita Ustaz Salim Filah juga telah hadir juga di ruang. Allah barik fiik. Kalau saya tak bisa jawab nanti Ustaz Salim, Ustaz Felix bisa tambahkan. Masya Allah. Ada Ustaz Said Kutub juga, Masya Allah di sini. Waduh, Masya Allah. Silakan sahabat duluan. Ridho tentang kajian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, saya pernah dengar katanya setelah turun surat An-Nasr, Rasulullah tuh lebih sering membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Yeah. Kemudian yang kedua, terkait dengan Allahumma firli tadi, apa bedanya Ghafur dengan Afu? Yeah. Karena juga ada riwayat yang pada saat kita cari malam Lailatul Qadar, kalau nggak sempat banyak baca doa, baca Allahumma innaka afun gitu. Apakah ada beda Afu dengan Ghafur? Baik. Pertama setelah turun surah An-Nasr, kita bacakan surahnya. Bismillah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, surah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi saat Nabi sedang di Madinah. Kemudian memberikan kabar bahwa sebentar lagi nanti akan ada orang-orang yang berislam masuk berbondong-bondong, ya berbondong-bondong masuk Islam, dan pertolongan Allah akan tiba. Pembukaan kota Mekah akan tiba. Nanti turun surah Al-Fatah untuk menegaskan apa yang Allah sampaikan tadi. Inna fatahna laka fatham mubina. Lalu Allah berikan kepada Nabi perintah, Muhammad, kalau nanti benar telah terjadi itu, pertolongan Allah telah tiba, maka syukuri nikmat Allah dari sekarang. Kemudian bersihkan semua keburukan-keburukan. Sampaikan pada umatmu. Subhanallah tadi yang saya terangkan, kebiasaan buruk di mata, di telinga, sampai ke ujung kaki, hilangkan. Karena nanti ada anugerah besar untuk mendapatkan kenikmatan di Mekah yang pahalanya begitu banyak, sehingga saat masuk ke sana kita sudah terbebas dari perbuatan buruk. Jangan sampai nanti saat masuk Mekah kebiasaan buruk masih hadir. Ya, maaf, mata melihat yang jelek, telinga mendengar yang buruk, ya, lisan bicara yang enggak baik. Maka bersihkan sekarang sebelum kejadian itu terjadi, sehingga saat masuk kemudian ke sana, keadaan kita telah sempurna menjadi orang-orang yang baik. Nah, bagaimana latihan untuk semua itu? Maka diturunkan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak surah itu turun sampai kemudian kejadian Fathu Makkah sampai setelah itu. Apa kalimatnya? Fasabbih. Banyaklah bertasbih kepada Allah, subhanallah. Bihamdi rabbik, banyak tahmid. Kemudian bisabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohon ampunan kepada Allah dengan sering membacakan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena itu setiap kali selesai salat, hadis Muslim hadis 571, Nabi berbalik kemudian mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Sebelumnya hadis Muslim nomor hadis 573, ketika Nabi selesai salat menghadap kemudian ke arah jamaahnya mengatakan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalimat tadi itu bukan sekedar diucapkan saat sujud tadi yang Anda sampaikan, tapi setelah sholat pun diucapkan lagi, diucapkan lagi. Apa manfaat mengucapkan kalimat tadi? Sebetulnya bukan pengucapannya, tapi membangun komitmen pada diri kita untuk berubah lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah Mekah dibuka, Madinah enak, tapi perilaku tidak berubah. Jelas ya? Maka dari itu dalam sujud pun kemudian kalimat-kalimat Nabi menghadirkan kalimat tadi. Yang tadinya subhana rabbiyal a'la jadi kemudian berubah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, disempurnakan dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhannya ada, hamdinya ada, istighfarnya ada. Fasabbih subhanallah bihamdi rabbika wa bihamdi wastaghfir Allahumma ighfirli. Tiga-tiganya lengkap di situ. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin amalkan yang tiga ini, boleh, sah. Itu yang paling lengkap. Tapi kalau kemudian Anda ingin amalkan yang awal pun yang pendek tadi, sah salatnya, tidak ada masalah. Dan itu pembukanya. Karena nanti ada kondisi-kondisi salat yang memungkinkan kita baca yang panjang, ada kondisi kita mengharuskan baca yang cepat. Ya misalnya apa? Tarawih. Kalau tarawih nggak usah panjang-panjang. Ya, nggak usah panjang-panjang kita baca subhana rabbil a'la, bangun lagi. Karena yang dikejar dalam tarawih itu bacaan Qur'annya saat berdirinya, bukan saat turunnya. Jelas ya? Baik, kemudian yang kedua Ustaz, apa bedanya
Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya, atau Al-Maghfirah dengan Al-Afwu. Karena saat Ramadan di setiap malam tarawih yang dibacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bukan faghfirli. Baik, Al-Afwu dengan Al-Ghafur. Kalau Al-Afwu itu nama umum bagi setiap kesalahan yang ingin dihapuskan atau dosa yang ingin diampuni, umum sifatnya. Al-Afwu sifatnya masih umum, menghapuskan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Satu kesalahan disebut khata. Beberapa kali salah disebut akhta. Banyak salah disebut khotoya. Gini, saya ngaku banyak salah, khotoya ya. Saat Anda bertakbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu artinya ya Allah, saya ya kecil mengaku banyak salah ya Allah dalam sholat ini, saya ngaku banyak salahnya, maka mohon jauhkan saya dengan semua kesalahan yang telah saya perbuat selama hidup ini, seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Jangan pertemukan saya lagi dengan kesalahan saya di akhirat nanti ya Allah, karena di akhirat sekecil apapun kesalahan akan dibuka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun. Maka kalau saya wafat dalam sholat ini ya Allah, Quran surah kedua ayat 46, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau saya wafat maka mohon ampuni dan hapuskan semua salah saya ini sejak saya bertakbir kepadamu. Itu kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khataya sampai akhirnya. Saya sudah pernah jelaskan ini. Nah, kalau salahnya ini umum, maka pasangannya afu. Khata dengan afu. Walaupun kesalahan itu belum tentu mengandung dosa, tapi tetap salah. Subuh 4:43. Misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4:43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah. Dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, nggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, nggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudhu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangunnya, dia salah tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya. Dzambun. Kalau kita ingin minta kepada Allah menggugurkan kesalahan tadi, salahnya dihapuskan, sekaligus dosanya digugurkan, maka Allah turunkan sifat kedua untuk menggugurkan dosanya ini, sifat dosanya. Disebut Ghafir namanya. Maka turun Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Oke. Sekarang ada orang yang sengaja sholatnya jam 6 dan mengajak orang lain nggak subuhan ke masjid. Akhi, sholat itu nomor 2, ngobrol dulu, ngopi nomor 1. Sudah nggak sholat, ngajak orang lain nggak sholat, salah nggak? Dosa nggak? Dosanya double karena ngajak orang. Maka berubah kalimat zambu jadi dzunubun, dzunub. Maka Allah turunkan sifat yang ketiga, afun 1, ghafir 2, ghaffar yang ketiga, untuk mengampuni dosa-dosa yang mulai banyak ini. Buka Quran surah Nuh, surah 71 ayat 10. Kata Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kenapa Nabi Nuh menggunakan kalimat ghaffar bukan ghafir? Karena umatnya sudah mulai melebihi batas. Tadinya mencela, sekarang mengancam. Karena sudah banyak dari dzambu jadi dzunub. Ada yang ketiga, sudah nggak sholat, ngajak orang nggak sholat, dan menjelek-jelekkan orang yang sholat. Mereka sok soleh tuh ke masjid jamaah, dikirain kita nggak bisa, kita juga bisa. Udah nggak sholat, ngajak orang yang nggak sholat, mencela yang sholat, maka plus dzunubun ma'adzulmi, ada zalimnya. Ini pun Allah turunkan sifat yang keempat namanya Ghafur untuk mengampuni yang ini. Maka muncul kalimat innahu ghafurun rahim untuk mengampuni ini. Ada yang lebih dahsyat. Sudah nggak sholat, ngajak orang nggak sholat, menjelek-jelekan yang sholat, plus juga mengganggu masjid di tempat orang sholat. Kepetasan, macam-macam. Wah, itu israf namanya. Ada orang yang kalau sudah nggak maksiat, gatal rasanya. Ada orang kalau nggak maksiat malah nggak enak. Itu israf. Turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu israf.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku, sebanyak apapun dosamu, sebelum kamu wafat, kalau kamu taubat, aku ampuni. Sebanyak apapun. Kau pernah membunuh? Saya ampuni, kata Allah. Kau pernah mabuk? Saya ampuni. Kau pernah zina? Taubat, saya ampuni. Dan gak usah diungkap lagi. Jangan ada kisah lagi. Udah selesai. Jangan membuka aib yang telah berlalu. Udah selesai. Jangan mau tuh datengin orang, tanya buka masa lalu. Sudah selesai. Buka lembaran baru yang baik. Kata Allah, saya akan tutup. Nanti yang akan diungkap oleh orang lain kebaikan kamu saja. Maka Allah turunkan sifat yang kelima.